Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Transformasi Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan, mahasiswa PPG Transformasi Kementerian Agama LPTK UIN Araniri Banda Aceh batch 2 dengan nomor induk mahasiswa 25022010801. Sekaligus saya guru PAI di SMP Plus Al-Atiyah Lembah Selawah Aceh Besar. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 7 dengan materi menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat selalu. Sudah pada makan belum? Sudah. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Terima kasih ketua kelas atas yang telah memimpin doa pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kegiatan belajar kita pada hari ini diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, Ustaz, tanya dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua. Mudah-mudahan setiap hari ketika pembelajaran selalu hadir semua ya. Baik anak-anakku sekalian, coba kalian sekarang bangun, lihat kiri kanan ada sampah tidak? Ya, coba lihat kiri kanan, fokus. Ada nggak? Tidak ada Ustaz. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita belajar, jadi suasana ruang harus kondusif, jauh daripada sampah dan segala macam biar kita fokus belajar. Kalian sudah siap belajar? Sudah Ustaz. Oke, baik jika sudah. Ustaz ini tanya siapa yang teringat dengan materi sebelumnya, materi kemarin? Yang teringat materi sebelumnya? Tentang apa? Tentang apa ya, antum? Asmaul Husna, Ya, mantap. Tentang apa aja Asmaul Husna? Sami, Al-Amin, Ya. Al-Basir, Al-Basir apa lagi? Al-Alim. Baik, apa Al-Basir? As-Sami apa? Masya Allah, luar biasa. Kalau kita melakukan kesalahan, Allah pasti mengetahui nggak? Ya. Melihat nggak? Ya. Oke, baik. Kalau kalian kira-kira sholat, Allah melihat nggak? Melihat. Allah mendengar nggak? Mendengar. Oke, Ustaz mau tanya lagi, ibadah apa yang bisa kita mendekatkan diri kepada Allah? Sholat? Sedikit. Oke, kira-kira kalau kalian sholat, Allah melihat nggak? Melihat. Kalau kalian zikir, Allah mendengar nggak? Mendengar. Kalian ada sholat nggak? Kalian ada zikir nggak? Allah, luar biasa. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kita sholat, kalau kita zikir, kira apa manfaatnya? Ada pahala. Dapat pahala, apa lagi? Mendekatkan diri kepada Mendekat Allah. diri kepada Allah. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kita sholat, zikir yang baik,
salat yang khusyuk, kita hadirkan salatnya, insya Allah manfaatnya luar biasa, tenang hidup kita. Ya, kalau kita salat tak khusyuk kira-kira gimana? Ada manfaat nggak? Nggak. Zikir kita ya gitu-gitu aja, ada manfaat nggak? Nah, jadi luar biasa manfaat salat dan zikir dalam kehidupan kita jika kita melaksanakannya sebaik mungkin. Ini sebelum berlanjut tujuan, saya mau tanya dulu nih. Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu pada umat Islam? Ada yang tahu? Karena sholat adalah tiang agama. Karena salat di agama, mantap. Karena manusia itu diciptakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mantap, karena manusia diciptakan untuk beribadah. Oke, lain. Pada hari ini anak-anakku sekalian, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan anak-anakku sekalian. Nah, jadi nanti tugas kalian adalah saya akan menampilkan beberapa kasus, beberapa permasalahan. Nanti kalian catat poin-poin pentingnya, apa permasalahan yang ada di studi kasusnya, di permasalahan. Nanti saya ada membagikan LKPD ya. Oke ya. Coba kalian catat masing-masing dulu. Nih. Kemudian ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini memahami pengertian sholat dan zikir. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini menjelaskan manfaat dan hikmah sholat dan zikir. Dan yang ketiga adalah mengamalkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi anak-anakku sekalian, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi model kita, kalian memecahkan sebuah permasalahan studi kasus. Nah, jadi nanti Ustaz memberikan LKPD. Dari LKPD itu per kelompok kalian kerja, kalian jawab di LKPD tersebut. Sebelum kalian bagi kelompok, lihat dulu permasalahan-permasalahan di sini. Nanti dicatat poin-poin pentingnya. Coba lihat, menurut kalian apa masalah apa saja? Dicatat poin-poin penting. Apa yang dia lakukan, apa yang dia buat, nah, permasalahan apa saja yang terdapat di kasus itu. Ada kalian pernah seperti itu? Pernah? Pernah sekali ya? Nah, ini ada 2 kasus. Sudah? Ada kasus yang berikutnya. Tapi sebelumnya sekarang bangun dulu, berdiri, tak sedikit dulu sekali. Oke, terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, tadi udah tahu ya apa-apa aja permasalahannya, studi kasusnya tahu kan? Ada berapa? 4. Apa aja? Kedua? Iya. Yang ketiga? Yang keempat? Ya, baik. Sekarang kalian duduk per kelompok sebagaimana kelompok yang kemarin. Silakan. Nah, ini siapa ketua kelompoknya? Ketua kelompok? Nah, kedua kelompok siapa? Ini siapa kedua kelompok? Sudah? Ini kedua kelompok siapa? Vivian. Baik.
dikerjakan secara bersama dengan kelompok, dijawab di LKPD. Nanti setelah kalian selesai, per kelompok akan presentasi. Setelah presentasi per kelompok, nanti kelompok lain mempertanyakan atau menambahkan segala macam. Siap? Siap. Kelompok apa? 3. Kelompok 4 mana? Oke. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Ini ada materi. Maka bisa juga dilihat di materi yang ada kelompok 2. Ini ya. 2. Kelompok 3. Lihat di materi. Kelompok 4. Lihat di materi. Silakan dibaca. Jadi kalian tadi juga ada masalah di situ, ada studi kasus yang harus kalian kerjakan bersama-sama. Ya. Siap, Ustaz. Waktu pengerjaan lebih kurang 30 menit. Setelah itu langsung per kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya. Boleh? Ya, apapun. Ya? Harus siap ya? Jadi kalau apapun. Ya. Boleh dibacanya aja. Makna sholat yang saya dari LKPD tentang makna sholat. Gimana ada yang berikutnya? Ya. Kelompok 2 ada dia. Ada kendala apa? Kelompok 2. Sholat ibadah yang wajib. Nanti kalau ditanya ayat Al-Quran terus bisa disampaikan ke kelompok yang lain. Dilakukan Ambil lagi ya, ambil lagi. Nanti LKPD harus dikumpulkan. Ya, setelah semua selesai, dikumpulkan LKPD itu penilaian. Ini kelompok nilai. Sudah siap nih untuk berbicara? Siap. Sudah. 3 menit lagi. Ya, 3 menit lagi. 3 menit lagi. 3 menit. Kelompok 1 tadi semua ya. Kelompok 1 kalian presentasi semua. Cuma satu-satu ya. Satu-satu. Kalian mau gimana? Mau satu-satu aja ya. Nanti siap. Dia ngomong semua ya. Ya. Iya di kelompok presentasi ya. Ya. Bagi aja nih yang ini itu misalnya, yang itu ini ya. Dibagi aja ya. Kan ada 4 tuh. Ada 4. Ini ada berapa soal bagi kamu satu, kamu ini semua gitu. Jadi kamu harus berani bicara. Tuh ya. Ini juga ya dibagi aja ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Harus ngomong semua. Belum semua. Belakang? Yang belakang udah dibuat. Oh, ya. Belakang diri dan memperbaiki akhlak. Oh, dasar. Habis itu melakukan zikir. Ini dah. Nih kamu. Nih. Mau. Tiara mana? Oh, nih. Siapa pun? Iya. Ya. Ini nggak usah disampaikan. Jadi yang perlu kalian ini di kasus. Ini nggak usah. 3 aja ya. Ya. Ini kalian presentasi juga.
Dua aja. Ya. Coba deh. Ini yang kalian percoba. Sudah siap kita kerjakan. Sekarang saatnya presentasi hasil kalian yang ada di LKPD. Jadi kelompok satu dulu. Jadi kelompok yang lain mohon didengar. Seraya nanti jika ada yang ingin ditanya atau ingin ditambahkan silakan. Oke, kelompok satu silakan. Kenalkan dulu. Dari kelompok berapa? Dah, bangun. Silakan. Dari situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madap ke kelompok lain. Ya, madap ke sini. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Ya. Yang pertama, penjelasan salat dan zikir terdapat dalam Quran surah Al-Ankabut yang dimaksud dengan salat dan zikir ialah salat adalah ibadah utama yang menjalin hubungan hambanya dengan Allah dan menjauhi perbuatan keji. Zikir adalah mengingat Allah dengan lisan dan hati yang menenangkan jiwa. Madap ke kelompok lain. Bagaimana salat dan zikir dapat membantu Doni mengatasi masalahnya? Jawabannya adalah salat dan zikir membantu Doni mencegahkan pikiran menghadapi rasa malas dan memberi energi baru. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar karena menjadi pengingat bahwa Allah selalu mengawasi. Habis? Sekian jawaban dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan dulu kelompok satu. Barangkali ada kelompok lain yang ingin tanyakan ke kelompok satu, ya silakan. Mengapa salat disebut yang agama? Ya. Karena salat itu menjadi penopang iman. Bila ditinggalkan maka runtuhlah semuanya iman kita. Runtuh iman gitu kan? Runtuh iman. Kalau ditinggalkan bisa. Kalau nggak ditinggalkan? Jadi ditinggalkan. Oke. Menambahkan apa? Ada kelompok lain ada yang menambahkan? Dapat menghapus dosa. Dapat menghapus dosa. Dapat menenangkan diri juga kalau sholat. Oke. Gimana? Penanya sudah puas dengan jawabannya? Oke. Baik anak-anakku sekalian. Tadi udah permasalahan ada. Nah, kelompok satu tadi studi kasus yang kalian presentasi tentang si Doni. Kelompok dua tadi tentang Fadi. Kelompok tiga tentang Rina. Kelompok empat tentang Aisyah. Jadi kalian tadi sudah mengetahui sudah apa studi kasusnya, sudah menjawab semuanya dan itu mudah-mudahan dengan permasalahan-permasalahan itu dan studi kasus yang ada kalian itu, jadi kalian jangan seperti ya, jangan seperti si Doni, ya, seperti siapa lagi si Aisyah, seperti siapa lagi? Satu lagi si Fati. Ya, jangan seperti mereka ya. Kalau kira-kira kalian seperti itu, maka ada solusinya. Tadi kan kalian sudah mendapatkan solusi. Yang telat bangun, nah solusinya harus cepat tidur ya. Jangan salat subuhnya di pagi hari. Dari kelompok satu kira-kira apa yang kalian dapatkan? Kami mendapatkan lebih baik. Apanya? Ilmu. Tentang apa yang kalian dapat? Salat dan zikir. Apa itu salat dan zikir? Apa artinya? Apa Makna lagi? dari salat dan zikir Ustaz. Iya. Itu lagi. Cara matinya Ustaz. Cara? Dengan dalam mendekatkan diri kepada Allah yang dekat itu. Oke. Kelompok dua, apa yang kalian dapatkan setelah tadi presentasi mendengarkan semuanya apa? Kami tahu hikmah dari zikir dan sholat. Apa hikmah zikir dan sholat? Zikir dapat menenangkan hati, sholat dapat mendekatkan diri kepada Allah. Oke, kalian karena materi hari ini kita sudah selesai, sekarang kita ambil kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Kesimpulannya,
baik tadi pengertian salat, pengertian zikir, hikmah salat, hikmah zikir, ya, bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi sebelum saya menyampaikan kesimpulan, dari kalian dulu ada kesimpulan dari kalian, silakan disampaikan apa kesimpulannya. Kesimpulan dari salat dan zikir itu kan Ustaz, menjaga hubungan dengan Allah, memberi ketenangan batin serta membentuk akhlak yang mulia. Oke, alhamdulillah. Nih, Kesimpulannya, salat dan zikir wajib dijaga untuk menjaga sumber ketenangan dan mendapat dari perbuatan maksiat. ya, oke, kelompok ini. Salat dan zikir itu sangat penting untuk menjaga kita. Harus melakukan untuk melatih disiplin dan teladan. Habis itu membiasakan berbuat dan mengucapkan yang baik dan bermanfaat. Habis itu dapat menjauhkan diri dari maksiat dan dapat memperkuat iman. Iya, mantap, alhamdulillah. Baik, betul anak-anakku sekalian. Salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Zikir itu bisa menenangkan kita, hati tentram. Kalau kita gelisah, kemana harus pergi? Salat dan zikir, ya. Salat itu adalah tiang agama. Zikir itu apa? Mengingat Allah. Oke, paham ya? Sudah paham materi hari ini? Oke, baik. Itu yang penting kalian jangan lupa terapkan nilai-nilai salat dan zikir dalam kehidupan. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, sekarang karena kesimpulan sudah, semuanya sudah, coba kalian tulis satu refleksi di LKPD, nanti LKPD dikumpulkan ya. Tuliskan apa yang paling menarik dari materi hari ini. Silakan ditulis. Silakan ditulis semuanya apa yang paling menarik dari materi hari ini. Ya, baik anak-anakku sekalian, luar biasa hari ini, materi hari ini juga presentasi kalian, juga kerjasama kelompok kalian yang luar biasa sehingga bisa berjalan dengan lancar, ya. Bagaimana partisipasi kalian dalam hal menyelesaikan LKPD dan juga tadi ada pertanyaan dan seterusnya. Dikumpulkan ya, langsung dikumpulkan. Ditulis nama. Ini untuk penilaian individu kalian. Oke. Nah, silakan jawab, tulis nama. Oke, dah. Oke, nah, silakan dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan semuanya. Oke, dah, yuk. Oke, silakan kumpulkan LKPD-nya dan semuanya ada itu. Sudah siap kan? Oke, yuk. Silakan dikumpulkan. Oke. Baik anak-anakku sekalian, karena waktu kita sudah mau habis, minggu depan jangan lupa dibaca buku apapun, terserah buku yang berkaitan dengan materi ini. Besok dibaca tentang masalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Ya, apa? Materi kedepannya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Jadi Rabbana fa'na bima lantana wa bi'alimna alladzi yanfa'una rabbil fakina wa fatihana wa qarabatil lana fidina. Baik anak-anakku, saat akhiri pertemuan hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.